sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman saat ini. Apa yang menjadi program pemerintah dari implementasi kurikulum Merdeka, walaupun ya, persepsi antar satu sekolah dengan sekolah yang lain masih ada perbedaan ya, persepsinya ya. Jaminan mutu pendidikan kami mohon ada sebuah pencerahan bagi teman-teman ini di dalam pendampingan yang kedua ini. Kalau menurut saya namanya kurikulum Merdeka, kita diberikan kemerdekaan betul dalam proses pembelajaran maupun merdeka anak-anak kita untuk menerima pembelajaran itu tidak terdoktrin, dalam artian tidak harus sama. Kemarin juga saya menyampaikan di forum diklat PAK, saya juga seperti itu. Jangan sampai terdoktrin teman-teman cekwiwi. Ini Banyumasan ya Pak, ya. Cekwiwi gitu ya. Hanya berpegang kepada teori yang disampaikan oleh para narasumber awal, jangan. Karena apa? Dengan seperti itu tidak ada merdekanya. Bapak Ibu, tidak ada merdekanya seperti itu. Makanya saya minta yang namanya teori yang disampaikan oleh para narasumber yang sudah memiliki kompetensi di bidang itu, harapan saya apa? Hanya sebagai rambu-rambu. Tapi silahkan Bapak Ibu mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan ide-ide positifnya, dan mengembangkan inovasi yang Bapak Ibu miliki dalam rangka untuk bagaimana melakukan pembelajaran dengan paradigma baru. Ya. Yang keduanya, di dalam proses pembelajaran menggunakan kurikulum Merdeka, saya minta betul teman-teman memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Chromebook insya Allah sudah terkirim semua, ini 301 paket. Saya minta itu digunakan sebagai paradigma baru. Sekarang eranya adalah era teknologi informasi. Nek guru nanti orang yang ngulang menggunakan atau memanfaatkan teknologi informasi yang ada, ketinggalan zaman. Makanya saya minta SD, apalagi SD nih, jenjang SD, Chromebook 15 unit, satu paket 15 unit. Kalau yang dapat TIK, tapi kalau yang MedPen memang tidak lengkap, hanya 5. Ya. Tapi dengan seperti itu, satu guru satu Chromebook coba dipakai. Pak, itu kan untuk penunjang ANBK. Ngapain? ANBK aku setahun sepisan tok. Paling-paling Bapak Ibu melakukan simulasi untuk bagaimana anak-anak kita lancar dalam ANBK. Paling pelatihan ping 2 ping 3 tok. Jadi setahun di ping 4 ping 5. Ada kalender pendidikan kita ada 270 sekian hari pembelajaran, di ping 5 tok mubah. Makanya saya minta fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah sebagai penunjang kegiatan proses pembelajaran dipakai. Satu guru satu Chromebook dipakai, silahkan. Saya minta seperti itu. Tapi dengan catatan ada bon pinjam sebagai bentuk pertanggungjawaban guru memakai fasilitas dari pemerintah. Bon pinjam, buatkan berita acara bon pinjam bahwa pada hari ini dan sebagainya, tanggal sekian dan seterusnya, ini apa sih A dan sebagainya, identitas dan sebagainya, Bapak meminjam Chromebook untuk proses pembelajaran, diketahui oleh kepala sekolah, silahkan. Ya, saya sampai ngancam betul agar nyong esok keliling nang sekolah isi peruhana sinang etalase blek tak apa nang lemari tok angkut gawa mobil saya berikan kepada sekolah-sekolah yang berbeda. Kayak gini dibiarin aja ya, Broman, mumpun kayak kira bisa bilang apapun.
Sing garap sapa kon tekan ini? Daripada ini, lo itu kayak bekas kayak gitu, so bilang sekarang mereka dipakai lo dulu sisi sisi ya, nggak coba. Terima kasih kepada Kepala Dindikbud Kabupaten Purbalingga, Bapak Tri Gunawan, telah menyambangi SD Negeri 1 Jompo. SD Negeri 1 Jompo. Biar guru SD juga paham bahwa anak TK itu harus bermain, bukan belajar dalam arti sesungguhnya. Belajarnya adalah belajar bermain untuk merangsang otak anak untuk disesuaikan dengan kondisi perkembangan psikis maupun fisika. Jangan dipaksa. Nanti kamu bisa baca. Saya sudah sampaikan kepada Korwil, kepada teman-teman tidak TK Pertiwi Jompo, sabar sama sekolah, yes. Sangat bahagia. Semoga ada perhatian ke TK Pertiwi Jompo dan bisa membangun TK menjadi TK yang lebih maju dan menciptakan supaya anak-anak menjadi pintar, kreatif dan inovatif, mandiri. Kata dia, Ada teman Pak. semangat teman-teman semuanya. Terima kasih. Dilala pikiran iki.
bodinya kamu tuh bisa jadi atlet Porda misalnya, mewakili Jawa Tengah, bisa masuk PON dan sebagainya. Saya yakin kehidupan kamu akan lebih seru. Itu. Allah siap. Oke. Ya. Oke. Selamat belajar banyak. Pramuka Indonesia, manusia Pancasila, Satya, Kuku Dharmaka, Dharma, Kuku Baktika, agar Lapor upacara pembukaan lomba tingkat 3 Kuartir Cabang Purbalingga tahun 2022 siap dilaksanakan. Lanjutkan. Lanjutkan. kami jadi mandu. Pengucapan Trisatya dan Dasa Dharma. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjalankan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. 3. Menepati Dasa Dharma. Dasa Dharma Pramuka. Pramuka itu 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patuh dan suka bermusyawarah. 4. Patriot yang sopan dan kesatria. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Terima kasih yang sudah menghormati rekan-rekan pengurus Pramuka Kuartir Cabang Kabupaten Purbalingga yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati pengurus Kuartir Ranting Gerakan Pramuka se-Kabupaten Purbalingga yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati kakak-kakak, para kamabigus, para pembina dan para bina damping dari adik-adik sekalian yang ikut pada kegiatan LT3 pada kesempatan saat ini. Yang saya cintai, saya banggakan adik-adikku semua peserta lomba tingkat 3 Gerakan Pramuka Cabang Purbalingga. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah yang diberikan kepada kita semuanya. Meskipun dalam suasana yang rintik-rintik hujan, harusnya kita bisa upacara di luar, tapi karena hujan masih rintik-rintik, daripada nanti adik-adik malah bermasalah dengan kesehatannya, kami mohon kepada teman-teman panitia untuk bisa melaksanakan upacara di dalam ruangan. Dan yang kedua, permohonan maaf ini kepada kakak-kakak sekalian serta adik-adikku sekalian, bahwa kesempatan hari ini pada saat LT3 ini sebetulnya Kama Bijak Kak Diah Hayuning Pratiwi SE BEkon MM sebetulnya berkehendak untuk bisa membuka LT3 ini. Namun demikian, karena beliau sampai dengan siang hari ini masih ada urusan atau kepentingan di Kementerian Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia yang seharusnya kemarin selesai, ada acara di Kementerian Perhubungan terkait dengan Bandara Jenderal Besar Sudirman, dilanjutkan hari ini diundang oleh Pak Menteri
Perindustrian Perdagangan terkait dengan masalah pasar. Nampaknya Kabupaten Purbalingga akan mendapatkan bantuan untuk pembangunan beberapa pasar tradisional. Sehingga beliau sampai dengan siang tadi menugaskan saya selaku Ketua Gerakan Pramuka Cabang Purbalingga untuk bisa bersama-sama dengan kakak-kakak dan adik-adikku sekalian untuk melaksanakan upacara pembukaan lomba tingkat 3 Gerakan Pramuka Cabang Kabupaten Purbalingga. Yang selanjutnya kakak-kakak serta adik-adik sekalian yang kami hormati, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya ini kepada segenap pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga dan panitia penyelenggara lomba LT3 ini, di mana dalam situasi mungkin yang kurang begitu menguntungkan dan persiapannya juga cukup mendadak, tapi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Meskipun masih ada 3 kuartir ranting yang belum mengikut sertakan adik-adik kita yang begitu telah banyak melakukan latihan-latihan, pembinaan-pembinaan yang telah dilakukan oleh kakak-kakak pembina di masing-masing gugus depan. Tapi nyatanya masih ada 3 kuartir ranting yang belum mengirimkan anggotanya untuk mengikuti lomba tingkat 3 pada kesempatan saat ini. Harapan kami semoga pada saat LT3 tahun depan bisa diikuti secara lengkap. 18 ranting yang ada dapat mengikuti secara keseluruhan baik regu putra maupun regu putrinya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semuanya bagaimana pembinaan yang telah dilakukan oleh para pembina pramuka yang ada di gugus depan bisa dibuktikan pada ajang lomba tingkat 3 seperti saat ini. Menurut saya bahwa lomba tingkat 3 untuk regu penggalang, menurut kami ini merupakan pembuktian dilakukannya latihan-latihan yang telah dilaksanakan atau dilakukan pembinaan oleh kakak-kakak pembina, termasuk para bina damping, termasuk para kamabigus yang pasti mendorong kegiatan-kegiatan kepramukaan di masing-masing gugus depan. Nah, saat ini dibuktikan seberapa jauh hasil pembinaan yang telah dilakukan dilombakan antar gugus depan yang ada di masing-masing perwakilan ranting di Kabupaten Purbalingga. Sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Penyelenggara, bahwa ajang LT3 ini adalah dalam rangka untuk juga menjaring nanti regu tergiat mana, baik regu penggalang putra maupun regu penggalang putri yang akan mewakili kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga untuk ditandingkan, untuk dilombakan di tingkat kuartir daerah Jawa Tengah yang insya Allah tidak terlalu lama lagi, kurang lebih 1,5 bulan, Kak. 1,5 bulan lagi nanti akan ada LT4. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini saya minta kepada adik-adikku untuk siap, regu manapun nanti yang terbaik yang akan ditunjuk untuk mewakili kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga maju ke tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Dengan seperti itu kami akan bisa melihat keseriusan teman-teman para pembina, para kamabigus dalam rangka untuk mengelola ekstrakurikuler yang telah dilaksanakan oleh kakak-kakak sekalian di jenjang sekolah maupun madrasah. Dengan seperti itu nampak kesungguh-sungguhan pula bagaimana teman-teman di tingkat sekolah maupun madrasah dalam rangka mengembangkan karakter pembelajaran atau pendidikan karakter kepada anak-anak kita. Ini harapan kami dapat dipahami bersama bahwa saat ini penonjolan pendidikan kita lebih ditonjolkan kepada pendidikan karakter. Karena kami berkeyakinan bahwa pendidikan secara umum, intelektual anak-anak kita, akademik anak-anak kita sudah cukup bagus. Tapi bagaimana pengembangan pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti ke depan untuk lebih ditingkatkan kembali. Yang selanjutnya kakak-kakak sekalian serta adik-adik sekalian yang saya cintai, saya banggakan bahwa LT3 ini di samping untuk mencari regu mana yang tergiat,
juga dalam rangka untuk bagaimana menyatukan kita bersama. Dengan adanya kegiatan LT3 ini paling tidak antar ranting akan saling mengenal. Perwakilan dari masing-masing ranting akan saling mengenal antara satu dengan yang lainnya. Berarti ada ajang silaturahmi yang bagus. Sekaligus harapan kami ajang LT3 ini adalah juga sebagai transfer knowledge, saling memberi, saling mengisi apa yang dilakukan oleh masing-masing regu yang sekiranya baik bisa dicontoh oleh regu-regu yang lain. Kemarin pengalaman sangat berharga ketika Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga diberikan tanggung jawab untuk bisa berkiprah di ajang Jambore Nasional di Cibubur. Saya selaku Ketua Kuarcap Kabupaten Purbalingga merasa bangga dan terharu ketika melihat anak-anak kita. Kabupaten Purbalingga kebetulan diberi amanah untuk mengkoordinasikan pentas seni dan budaya dalam pembukaan Jambore Nasional, dan ternyata sambutan luar biasa dari semua utusan kuartir daerah maupun kuartir cabang se-Indonesia. Kami mendapatkan apresiasi sampai dengan pada saat adanya upacara Hari Pramuka tingkat Kuarda Jawa Tengah di Boyolali, kami pun mendapatkan ucapan selamat, ucapan kebanggaan dari Gubernur Jawa Tengah maupun dari Kakwarda Jawa Tengah. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, di mana untuk mengkoordinasikan lebih dari 270 orang dari berbagai kuarcap, ada 17 kuarcap se-Jawa Tengah. Bagaimana kita mengkoordinasikan bukan sesuatu yang mudah, tapi nyatanya Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga bisa membuktikan bahwa apa yang diembankan kepada kita pertanggungjawabkan, dan ternyata sukses luar biasa. Dan selanjutnya kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian yang kami hormati, saya banggakan. Kemarin kontingen walaupun mungkin belum mendapatkan prestasi yang paling tinggi pada ajang Jambore Nasional, tapi paling tidak kita sudah bisa memberikan teladan, bisa memberikan contoh betapa persatuan kesatuan kita dari Jawa Tengah. 17 kuarcap itu bisa bersatu padu dengan berbagai ragam kesenian yang ada, dari ragam keterampilan yang dimiliki oleh teman-teman semuanya bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Saya terkesan betul karena kebetulan saya berdampingan dengan dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Jawa Barat, ada di belakang saya juga ada dari Sumatera. Saya tepuk tangan dan saya mengakui bahwa itu teman-teman anak-anak saya, mereka memberikan aplaus luar biasa, Dan saya sangat tidak tahannya. Saya tidak mau duduk di panggung kehormatan karena ada rasa deg-degan, rasa kekhawatiran anak-anak saya akan seperti apa nanti. Ketika harus tampil, ketika pioneering dan tinggi seperti itu akan seperti apa. Ternyata kekhawatiran yang ada dalam diri saya bisa dibuktikan oleh teman-teman kalian menjadi sangat luar biasa. Sampai-sampai pada saat pembukaan Bapak Presiden belum bisa rawuh di situ sebagai Kabinasnya, belum bisa sampai di situ. Pada saat pelaksanaan di sana beliau datang lagi di sana. Dan untuk melihat lagi bagaimana pentas seni dan keterampilan yang dilakukan oleh teman-teman kita sekuarda Jawa Tengah untuk bisa tampil di hadapan Pak Presiden. Ini menjadi luar biasa. Sehingga pada kesempatan ini saya mohon betul kepada adik-adikku sekalian, ayo buktikan bahwa kalian semua pasti bisa melakukan apa yang telah dilatih oleh para pelatih, oleh para pembimbing, oleh para bina damping, maupun kesempatan yang diberikan oleh Kamabigus masing-masing. Ini sebagai ajang pembuktian. Dan pada saatnya nanti kami juga mohon kepada teman-teman dari pengurus Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Purbalingga, manakala ini sudah terpilih dari regu putra maupun regu putri untuk bisa mewakili Kuarcap Gerakan Kabupaten Purbalingga, kami mohon betul-betul untuk dilakukan pelatihan secara intensif. Walaupun waktunya tinggal kurang lebih hanya 1,5 bulan, tapi saya yakin dengan semangat teman-teman, dengan jiwa pengabdian teman-teman untuk bagaimana menggerakkan pramuka ini menjadi lebih baik lagi, saya yakin bisa. Dan saya
Pangapunten, ini informasi aja kepada teman-teman para pelatih, para pembina maupun para kamabikus yang hadir pada kesempatan ini. Saya kepengen memberikan penghargaan khusus ini kepada teman-teman para pembina, para pelatih yang ada di gugus depan. Bagaimanapun juga pramuka merupakan salah satu ekstrakurikuler wajib yang dilaksanakan di sekolah. Sehingga kepada para pembina, kepada para pelatih di tingkat gugus depan harus diberikan nilai tersendiri. Ya, harus diberikan nilai tersendiri dalam bentuk angka kredit. Dan saya akan mengoptimalkan peran teman-teman gugus depan ataupun pelatih yang ada di gugus depan pada setiap kesempatan kegiatan. Kami mohon betul nanti teman-teman Kuarcat untuk mengikut sertakan. Ya, saya sudah perintahkan kepada Kak Sasno dan teman-teman coba dipantau. Peran yang ada dipantau, siapa yang aktif, siapa yang giat, coba ambil untuk ikut berkiprah kegiatan di tingkat cabang. Ya. Ini kami dalam rangka untuk bagaimana mengembangkan pramuka itu sampai dengan ke tingkat kuartir ranting itu betul-betul bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami mendapatkan apresiasi luar biasa dari Ibu Bupati selaku Kamabijak, bagaimana sikap profesionalisme, sikap kebersamaan kita, sikap atau attitude kita pramuka dianggap luar biasa, bisa untuk menjadi suri teladan bagi organisasi-organisasi kepemudaan yang lainnya. Nah, ini kami titip kepada adik-adik semuanya, ayo jaga nama besar pramuka kita. Siapa lagi kalau yang tidak menjaga adalah kita. Wajib hukumnya bagi pramuka untuk bagaimana menanamkan sikap profesionalisme, sikap yang baik sesuai dengan apa yang tertera di dalam dasar dharma kita. Untuk itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada teman-teman Kuaran yang saat ini telah mengirimkan kontingennya, baik itu Regu Putra maupun Regu Putri penggalang kita untuk melaksanakan LT3 ini. Dan harapan kami 4 hari ke depan dari mulai saat ini sampai dengan hari Minggu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kami juga titip betul ini kepada adik-adikku semuanya untuk jaga diri, karena saya yakin prosesi kegiatan LT3 ini akan banyak sekali kegiatan yang harus dilakukan. Jagalah kondisi kalian semuanya, jagalah stamina kalian semuanya, dan jagalah kekompakan kalian semuanya. Insya Allah dengan seperti itu semua akan bisa berjalan dengan baik. Dan kepada teman-teman para bina damping, para pembina, termasuk para panitia, tolong juga buka mata telinga kita terhadap apa yang menjadi keluh kesah anak-anak kita. Apa yang menjadi keluh kesah anak-anak kita ini sebagai input positif dalam rangka untuk memperbaiki apa yang harus kita perbaiki ke depan untuk pelaksanaan LT3 ke depannya akan lebih baik lagi. Mungkin itu kakak-kakak sekalian, adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi harapan kita semoga pada saat penutupan Kak Mabijak bisa menutup kegiatan ini seperti janji beliau pada saatnya, manakala beliau sehat, tidak ada hal yang lebih penting lagi. Beliau kepengen menutup LT3 ini pada hari Minggu, besok. Itu yang dapat saya sampaikan sesuai harapan dari panitia. Pada saatnya nanti saya harus membuka acara ini. Sebelum kami memukul gong, marilah kita untuk membuka kegiatan ini dengan bacaan basmalah bersama untuk yang beragama Muslim dan untuk yang beragama lain mohon untuk menyesuaikan. Mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memberikan perlindungan, memudahkan serta melancarkan langkah kita semua, dan apa yang kita lakukan pada siang hari ini sampai dengan 4 hari ke depan akan membentuk jiwa kepramukaan kita yang sesungguhnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan selesai, pasukan disiapkan. Pemukulan gong oleh pembina upacara dilanjutkan penyematan tanda peserta lomba tingkat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan
ini pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Oktober tahun 2022, lomba tingkat 3 Gerakan Pramuka Cabang Kabupaten Purbalingga saya nyatakan dibuka. Dilanjutkan penyematan tanda peserta lomba tingkat